Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai orang beriman selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena ini adalah nikmat terbesar yang dimiliki oleh seseorang apabila dia hidup dan meninggal di atas Islam dan iman. Dan semoga kita sampai meninggal insya Allah istiqamah di atas kedua hal yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dibalas dengan satu kali salam hormat tersebut dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah satu saja sudah sangat cukup ya, untuk memenuhi semua kebutuhan seseorang, apalagi kalau dibalas dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 salam hormat kepada orang ini diberikan satu rahmat sudah sangat cukup. Bagaimana dengan satu kali salam hormat lalu dibalas dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar setelah mengucapkan Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Senin siang hari jam 13.00, dan itu sudah menjadi jadwal rutin kami di kantor untuk memberikan peluang kepada teman-teman majelis taklim masjid yang kira-kira minta jadwal ya, dan itu temanya tema lepas umum, maka insya Allah kami akan aturkan jadwalnya. Dan hari ini permintaan judul tentang masalah muslimah, maka saya mengatakan judulnya adalah Muslimah Inilah Surgamu. Teman-teman sekalian, judul ini adalah judul yang penting sekali, walaupun kita mungkin belum menyinggung di judulnya secara khusus laki-laki. Tapi kapan disebut wanita, maka laki-laki tidak bisa luput dari itu. Karena wanita pun lahir di muka bumi karena adanya ayahnya laki-laki. Dan ayah itu akan menjadi walinya. Belum lagi dia kalau punya saudara, dia punya paman, ya. Dia punya suami pada saat dia menikah. Dia punya anak laki-laki. Maka di sekitar wanita ini ada laki-laki. Semua hukum yang berhubungan dengan wanita dibutuhkan pula diketahui oleh kaum laki-laki. Hukum haid misalnya, memang wanita lebih membutuhkan. Tetapi bukankah suami juga harusnya mengetahui tentang masalah hukum haid sehingga dia bisa membantu istrinya untuk memahami lebih jauh, untuk mengingatkan sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai anak? Jawaban tentu iya, gitu kan. Maka kalau kita mengatakan muslimah inilah surgamu, memang akan lebih fokus ke masalah muslimah. Bagaimana seorang wanita meraih surga Tuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Dan dengan mengikuti teori-teori agama dalam menggambarkan hal tersebut. Tetapi tidak luput seorang muslim pun harusnya mengetahui. Ya, apalagi memang seorang laki-laki, baik sebagai ayah ataupun sebagai suami, dia akan bertanggung jawab terhadap anak perempuannya ataupun terhadap istrinya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba dalam mukaddimah ini memberikan gambaran dulu. Dunia ini sebentar. Tidak akan pernah ada orang yang kekal di muka bumi ini. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kau pasti akan mati hai Muhammad, meninggalkan dunia ini, dan mereka pun semua akan mati. Jadi sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, makanan yang sehat, olahraga, udara yang segar, dan seterusnya, ujungnya Anda akan mati. Betul itu bagian daripada ikhtiar dalam kehidupan kita. Ya, menjaga kesehatan, menjaga diri, ya, menikmati nikmat yang sudah Allah berikan dari udara yang segar, rumah yang nikmat, dan rumah yang besar misalnya, dan seterusnya. Itu memang bagian daripada hal yang dibolehkan dalam syariat. Tetapi kita mau sentuh dari sisi lainnya. Artinya, dunia ini akan kita lalui. Dan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Dan di sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini harus difahami dulu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan kulit Anda yang masih kencang, umur Anda yang masih kepala 20, masih kepala 30, masih 40, masih 50. Selalu saja melihat orang yang di atasnya. Mengatakan kalau umurnya 20 kan masih ada orang yang 30 tahun. Masih ada orang yang 40 tahun. Kalau 40 tahun masih ada orang yang 50 tahun. Masih ada 60. 60 tahun masih ada orang yang 70 dan 80 tahun. Terus dia terbawa dengan arus seakan-akan dia akan hidup selamanya. Sehingga dia selalu dalam kelalaian-kelalaian yang membuatnya luput dari masalah kehidupan akhirat. Nah, dan ini bukan ciri seorang mukmin dan mukminah. Kita adalah anak-anak akhirat.
Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia punya anak-anak dan akhirat punya anak-anak. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Ya. Jadi memang kita harus menuju ke sana. Dunia ini hanya kita tunggangi untuk kehidupan abadi di sana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Anda sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat nanti jauh lebih baik, ya, jauh lebih kekal. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Jadi dunia ini sangat terhina, sebentar saja, tempat untuk berlalu. Ya. Jadi bukan tempat menjadi target utama, itu dulu difahami. Sehingga kita selalu berpikir masalah akhirat, masalah akhirat, masalah akhirat. Dan ini memang harus menjadi target utama setiap orang di antara kita. Sehingga kalaupun dia diberikan nikmat, tidak ada kesombongan, tidak ada tabzir. Ya, selalu dikontrol dengan hal-hal yang halal, tidak mau yang haram. Dan pada saat ada cobaan, dia bersabar, karena dia tahu dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Jadi akhirat itu akan mengontrol orang melalui dunia ini dengan sangat mudah. Ya, dengan sangat mudah. Nikmat melimpah, dia tinggal bersyukur. Cobaan datang, dia tinggal bersabar. Dan dia tahu semua akan, ya, dia dapatkan pahalanya. Kalau dia bersyukur, akan dapat pahalanya di akhirat nanti. Kalau dia juga bersabar atas cobaan, dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi ini sebuah hal yang harus menjadi pondasi dasar dalam setiap aktivitas kita dalam keseharian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi setinggi apapun jabatan yang Anda kejar, sesehat apapun badan Anda, seluas apapun rumah yang Anda miliki, seluas apapun rumah itu, sebanyak apapun harta yang menumpuk, ya, dan prestasi dunia, semua hanya akan jadi kenangan pada saat Anda meninggal dunia. Orang hanya mengatakan, oh itu mau rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu dulu ada fulan namanya, atau ada seseorang pengusaha namanya si fulan, atau guru dosen, profesor yang bernama si fulan, cuma sebatas itu. Anda akan dikenang di batas-batas waktu tertentu saja. Ya, ini sering kami kasih contoh. Misal teman-teman kita yang hadir dalam acara ini, mungkin Anda masih mengingat ayah dan ibu Anda masih mengingat kakek dan nenek Anda. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda mengenang dan mengetahui kisah kakek-kakek Anda, nenek-nenek Anda? Mungkin saya yakin kita sepakat kita tidak akan mengetahui kisah tentang mereka gitu. Karena sedikitnya didokil oleh orang tua kita. Kecuali memang dia adalah orang yang saleh, yang saleha, yang meninggalkan karya ilmiah, ilmu, ya, contoh-contoh yang baik, ya, meninggalkan wakaf, pesantren, tanah yang besar yang mungkin bermanfaat bagi akhirat, itu baru kemudian dia punya, ya, sebuah nilai. Atau memang naudzubillah dia menjadi orang yang sangat buruk sekali. Seperti kasus Fir'aun yang hanya dikenang keburukannya gitu kan. Tapi ini jarang terjadi. Maksud saya, orang kadang-kadang punya buruk, sudah dia meninggal, orang lepas dari keburukan dia selesai. Jadi hanya orang yang beramal soleh, orang yang baik-baik saja yang akan terkenang selalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Anda akan dikenang sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Setelah itu, orang akan melupakan Anda. Kecuali Anda punya amal soleh yang memang targetnya adalah akhirat. Baru Allah kekalkan. Makanya di zaman Imam Malik rahimahullah, pada saat beliau menulis kitab Muwatta, beliau berisi banyak hadis-hadis Nabi SAW. Yang sudah masyhur, salah satu dari 9 buku hadis adalah buku kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Teman-teman tahu pada saat beliau tulis buku itu, ada beberapa murid Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai Imam, hampir semua orang yang selevel dengan Anda, ya, di masa itu ya, juga menulis buku karena tahu Anda tulis buku, dan mereka namakan juga Muwatta'. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah, dan terbukti setelah beliau meninggal. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Semua yang dibuat atau dilakukan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, ya, sampai sekarang tidak ada satupun kitab Muwatta yang tertinggal kecuali kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Padahal yang tulis itu para ulama. Ya. Karena mereka bukan tujuannya akhirat, tidak akan kekal. Tidak akan mungkin bisa berbekas. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memikirkan masalah ukhrawiyah kita. Masalah akhirat kita menjadi target utama. Sehingga dunia ini kita lalui dengan tujuan yang sana gitu. Jadi bukan di sini gitu. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang masuk ke WC. Maaf, beliau bahasakan begitu ya. Dia selesaikan hajat lalu kemudian dia pergi. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Ya. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang lalu kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kun fid dunya ka'annaka qaribun au abirun sabil. Au abiru sabil. Ya. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang cuma sekitar lewat saja.
Dan Ibnu Umar mengingatkan radhiyallahu anhu, kalau kau tiba di pagi hari, idza asbahta fala tantadhirul masa, jangan kau tunggu sore hari. Belum tentu kau hidup. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan kalau kau tiba sore hari, jangan tunggu pagi hari, belum tentu kau hidup. Maka orang mukmin selalu targetnya akhirat. Ya. Ini poin pondasi awal dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian. Sehingga pada saat kita mau menjalankan sesuatu di muka bumi ini, kita selalu berpikir apakah ini akan menolong saya di akhirat nanti. Apakah ini akan saya dapatkan balasan baiknya di akhirat. Selalu begitu. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau bergaul, mau bekerja. Semuanya kita hubungkan dengan masalah akhirat kita. Nah ini penting. Ya. Oleh karena itu, di pembukaan kita ini judulnya, wahai muslimah inilah surgamu. Kita yang mengingatkan masalah ini. Ya. Tentang masalah bagaimana kita menjadikan akhirat sebagai target utama. Maka semua yang kita akan lakukan dari langkah-langkah hidup kita, dari program-program semuanya menuju ke sana. Yaitu menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kriteria ya, wanita ahli surga. Dia akan mendapatkan surganya di dunia dan surganya di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya. Kalau orang tidak mendapatkan surga itu di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Dalam statement lain beliau rincikan tentang masalah majlis ilmu, amal saleh itu adalah surga di dunia. Siapa yang menikmati itu, siapa yang melakukan itu, maka secara otomatis dia juga akan mendapatkan surga yang di akhirat sana nanti. Kriteria pertama, wanita mukminah, wanita muslimah, ya, yang akan menjadi surga bagi dia dunia dan juga akan mendapatkan surga di akhirat nanti adalah memiliki ya, agama yang baik. Ini dia. Ini poin. Memahami tentang hukum halal haramnya Allah. Dia menjadi seorang mukminah yang tidak perlu lagi bertanya tentang hukum haid, hukum nifas, ya, masalah perceraian. Karena dia belajar. Dan disayangkan sekali sedikit di antara mukminah yang poinnya sampai di sini. Mereka berpikir, ya sudah, nanti gampang. Tinggal menikah sama laki-laki soleh, seorang ustadz, ya, seorang syekh, udah nanti saya akan dipandu. Itu pun setelah menikah mereka belum tentu belajar dari suaminya. Banyak kasus terjadi seperti itu. Ya. Kita temukan mungkin suaminya seorang yang alim, tapi istrinya tidak. Karena tidak mengambil ilmu. Ya, tidak mengambil agama yang baik dari suaminya. Bahkan kadang-kadang karena kebodohan dia dan ketangkaran agamanya, dia malah menjadi sebuah beban bagi suaminya yang saleh ini. Itu banyak terjadi kasusnya begitu. Dia bukan menjadi tetangga bantal yang luar biasa. Istri itu tetangga bantal suaminya. Orang kalau mau bertanya dengan suaminya yang saleh atau seorang alim ini susah. Karena harus di waktu lagi pengajian kalau kita sekarang, harus lagi live. Tapi dia bisa bertanya setiap saat. Pasti dia punya nomor khusus suaminya. Pada saat malamnya dia, kalau belum poligami, kalaupun monogami, misalnya dia pas nginap suaminya lagi ada sama dia bisa bertanya setiap saat. Dia bisa coba minta supaya diajarin Al-Quran, diajarin hadis Nabi SAW, diajarin sejarah Nabi, bertanya tentang hukum ini, hukum itu, dia bisa belajar. Maka itu peluang yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya banyak orang tidak faham masalah ini. Tentu jauh lebih baik kalau muslimah itu sudah faham ilmu agama. Dia menikah, maka dia tinggal praktikkan ilmu agama tersebut bersama suaminya. Ada sesuatu yang butuh dilengkapkan, iya. Tapi bukan berarti dia bodoh dalam masalah pahaman agama, ya. Sehingga dia berpikir yang penting menikah sama laki-laki yang soleh saja, selesai. Enggak, bukan itu. Perhatikan sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Ini kriteria wanita yang disebutkan. Ya. Umum tentang masalah pernikahan. Hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Ini yang umumnya laki-laki lihat. Ya. Yang pertama, liha. Karena hartanya. Karena wanita kaya jadi orang banyak mau menikahi dia. Pikiran laki-laki ini sederhana. Oh, wanita kaya berarti saya bisa hidup bersama dia. Saya bisa mendapatkan modal dan seterusnya. Itu ada orang menikah seperti itu. Yang kedua kata Nabi SAW, wali hasabiha. Karena jalur keturunannya. Karena dianggap ini adalah orang tuanya baik-baik, maka dinikahilah. Yang ketiga, wajamaliha. Dan karena kecantikannya. Tertarik karena paras wajahnya, kulitnya, postur tubuhnya, dan seterusnya. Dan kata Nabi SAW, yang terakhir walidiniha. Dan karena agamanya. Ya. Ini umumnya orang lihat. Kalau ada orang yang bergabung padanya 4 hal ini, ada agamanya, ada cantiknya, ada kayahnya, jalur keturunan, itu luar biasa. Tapi kan tidak umum seperti itu.
Ada orang kelebihannya punya kekayaan, tapi belum tentu agamanya. Belum tentu juga dia betul jalur nasabnya, mungkin dari hasil zina. Ada orang yang jalur nasabnya bagus, tapi mungkin miskin. Ada orang mungkin yang cantik, tapi dia miskin. Atau jalur nasabnya biasa. Ada mungkin dia kaya, dia cantik, tapi dia kurang agamanya. Nah kan begitu. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, ya, maka pasti hidupmu akan bahagia. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah masalah agama dari semua kriteria ini, dari semua kriteria ini. Walaupun tentu idealnya kalau agama dibungkus dengan jalur nasab yang benar, bagus. Agama dibungkus dengan kecantikan, bagus. Agama dibungkus dengan kekayaan, bagus. Yang penting agamanya. Itu yang paling penting. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini poin untuk digarisbawahi. Berarti agama yang didahulukan. Dan sabda Nabi SAW ini untuk semua laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu sudah belajar agama, maka dia akan ingat hadis ini kalau dia mau belajar bagaimana mencari kriteria istri yang baik. Karena Nabi SAW menekankan, fadfar bidzatid din. Langsung Nabi fokuskan kepada kriteria yang keempat tadi dalam hadis ini. Cari yang beragama, taribat yadak. Ya. Makna letter-letternya niscaya engkau tidak akan pernah menderita, terhina. Banyak maknanya taribat yadak ini. Jadi di sini disebutkan tentang masalah agama. Perhatikan ada Yahya bin Yahya An-Naisaburi mengatakan bahwa beliau pernah berada di sebelahnya Sufyan bin Uyainah. Ketika ada seseorang menemui Ibnu Uyainah lantas berkata, wahai Aba Muhammad, karena julukan dia Aba Muhammad, ya, aku datang ke sini dengan tujuan mengadukan fulana, maksudnya istri dia sendiri ya. Aku adalah orang yang hina di hadapannya. Suka dihina, suka segala macam gitu ya. Dianggap remeh. Beberapa saat lamanya Ibnu Uyainah menundukkan kepala. Kemudian beliau menegakkan kembali kepalanya. Lalu beliau berkata, mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan. Itu niatmu dulu kan? Maka orang itu mengatakan, benar wahai Aba Muhammad. Karena perempuan itu punya kedudukan, punya kekayaan. Maka dia nikahi untuk itu. Maka Ibnu Uyainah mengucapkan kalimat yang mulia. Perhatikan teman-teman perkataannya. Man zahaba ilal izzi ubtuliya bizzulli atau bizzilli ya. Siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan dihinakan. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini seorang tabi'in yang masyhur dengan ibadahnya. Wa man zahaba ilal mali ubtuliya bil faqri. Dan siapa yang menikah karena mengejar harta dari wanita yang kaya maksudnya, atau laki-laki yang kaya, maka akan diuji dengan kemiskinan. Wa man dhahaba ila ad-dini yajma'ullahu lahul izzu wal malu. Yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad-din. Siapa yang menikah karena agama, maka Allah akan kumpulkan untuknya harta dan kehormatan bersama agama itu. Lalu kemudian beliau bercerita atau mendengar cerita orang itu. Dia mengatakan, kami adalah 4 orang laki-laki bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri. Muhammad adalah kakak yang paling sulung, sedangkan Imran adalah bungsu. Sedangkan aku adalah tengah-tengah. Ketika Muhammad hendak menikah, dia berorientasi pada kehormatan. Dia menikah dengan perempuan yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dirinya. Pada akhirnya dia menjadi orang hina. Sedangkan Imran ketika menikah berorientasi pada harta. Karenanya dia menikah dengan wanita yang hartanya lebih banyak dibandingkan dirinya. Ternyata pada akhirnya dia menjadi orang miskin. Keluarga istrinya merebut semua harta yang dia miliki tanpa menyisakan sedikit pun untuknya. Maka aku penasaran ingin menyelidiki sebab terjadi kedua hal tersebut. Tak disangka suatu hari Ma'mar ibn Rashid datang lalu bermusyawarah dengannya. Aku ceritakan tentang kasus yang dialami oleh kedua saudaraku tersebut. Ma'mar lantas menyatakan hadis dari Yahya bin Ja'dah, dari hadis Aisyah, dari hadis Yahya bin Ja'dah dan sabda Nabi SAW. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, agamanya, martabatnya, hartanya dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang, jika tidak niscaya engkau akan menjadi orang yang paling rugi. Hadis Bukhari Muslim.
Sedangkan hadits Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang paling besar berkahnya dan paling ringan biaya pernikahannya. Ya. Oleh karena itu keputuskan untuk menikah karena faktor agama. Dan agar beban lebih ringan karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di luar dugaan Allah kumpulkan untukku kehormatan dan harta di samping agama. Maaf, ini saya perbaiki kembali. Ini perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dia katakan kepada orang tersebut, kalau beliau bersaudara 4 dan dia beri contoh tentang kakaknya dan adiknya. Yang satu menikah karena kedudukan, ya, makanya dia nikah sama wanita terhormat, hanya jadi terhina. Yang satu karena yang paling bungsu adiknya menikah karena kekayaan, maka Allah jadikan dia miskin. Bahkan diambil semua hartanya oleh keluarganya. Jadi masalah agama. Teman-teman sekalian, wanita apa yang diinginkan lebih daripada agamanya. Ini yang paling mulia. Maka selalu luangkan waktu untuk menuntut ilmu, belajar terus. Ya. Dan ini baik sekali kita. Karena banyak tokoh-tokoh dunia lahir dari tangan wanita mukminah yang baik agamanya. Banyak suami yang sukses di belakangnya adalah istri yang mukminah, yang terus memberikan pelayanan yang baik, support yang baik kepada suaminya. Dan berapa banyak lahir penjahat-penjahat dunia dari tangan wanita-wanita yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Begitu juga suami yang akhirnya menjadi rusak karena di belakangnya istri yang rusak. Akhirnya terjadi korupsi, ya, manipulasi dan seterusnya. Nah, ini poin penting. Ya. Baik. Masuk dalam masalah baik agama ini, teman-teman sekalian. Tentu dari seluruh sisinya, ya, belajar ilmu agama. Dan juga masuk dalamnya adalah menutup aurat. Jadi banyak orang selalu patokannya, oh siapa itu? Si fulana. Sholatnya bagus. Bakti sama orang tuanya. Tapi nggak tutup aurat. Ketemu orang terbuka auratnya. Saya pernah datang ke rumah seseorang gitu. Karena kami harus mampir pada saat itu untuk memberikan sesuatu gitu. Ya. Kebetulan saya dengan keluarga mampir ke rumah seorang ibu. Ibu itu anaknya bakti sekali sama dia. Ada seorang anak perempuan bakti sama, kelihatan dia selalu khidmat sama ibunya. Sementara kami lagi bertamu gitu. Ulu lalang gitu. Termasuk dia menghidangkan minuman. Tapi subhanallah tidak tutup aurat. Terbukti di depan kami gitu. Saya sampai tundukkan pandangan. Tapi itu terjadi. Jadi dia bakti sama ibunya. Tapi tidak tutup aurat. Kenapa nggak tutup aurat? Ada yang mungkin baik akhlaknya, santun, ramah, bagus berteman sama yang lain, tapi nggak tutup aurat. Kenapa nggak tutup aurat? Seakan-akan ini bukan hal yang penting, bukan hal yang wajib. Terlebih lagi ada yang berani mengeluarkan fatwa kalau jilbab itu tutup aurat bukan suatu kewajiban. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bukan sebuah kewajiban? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan kalau sebuah perintah dalam agama, ya, diketahui diikuti dengan ancaman, kalau orang meninggalkannya maka berarti dia dosa besar. Dan berarti hukumnya jadi wajib. Ya. Sholat misalnya, bagaimana kita bedain sholat sunnah sama sholat wajib? Sholat wajib pasti diikuti dengan ancaman kalau yang meninggalkan. Dengan hukuman, siksa kubur, laknat, neraka dan seterusnya. Salah satu dari ancaman-ancaman ini. Begitu, kalau sholat sunnah tidak, kita temukan cuma keutamaan-keutamaan. Maka di sini dibedakan oleh para ulama mana wajib, mana sunnah. Nah sama halnya dengan ini. Mereka mengatakan tutup aurat nggak wajib. Dari mana nggak wajib? Dan itu bukan tolak ukur wanita tuh mukminah atau bukan mukminah, atau agamanya bagus atau bukan bagus. Yang penting dia sholat, yang penting dari keluarga baik-baik. Tidak, saudaraku. Justru penampilan menutup aurat adalah tolak ukur awal bahwasanya dia mukminah. Nah, dia mau tutup auratnya karena Tuhannya. Dan ini tidak main-main. Ya. Mungkin Anda mengatakan, Ustadz, mana dalilnya? Ya. Kalau memang wanita wajib tutup aurat. Subhanallah. Renungi coba. Ya. Dalam hadis Nabi SAW. Dan hadis ini hadis sahih. Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bunyinya kata Nabi SAW. Simfani min ahli nari lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Yadribuna bihan nas. Ada dua golongan penghuni neraka. Tapi aku belum pernah lihat. Maksudnya di masa Nabi SAW belum ada ini. Tapi akan datang gitu kan. Yang pertama adalah sekelompok orang. Kaum itu 3 orang ke atas. Yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi untuk memukul-mukul orang. Kata sebagian ulama hadits ini adalah para
pengawal-pengawal raja zalim yang mengambil secara paksa harta masyarakatnya, memukul dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita. Anda bilang jilbab tidak wajib, perhatikan. Ada ancaman kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, wa nariha la wujudu min masirati kada wa kada. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tidak tutup aurat. Kan gitu. Berlenggak-lenggok. Dalam makna lain, condong-mencondongkan. Dia condong pada laki-laki supaya mereka terjerumus dalam perbuatan dosa bersamanya, atau memang dia membuat laki-laki condong pada dia gitu. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Karena rambutnya sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, ya. Blow naik ke atas gitu. Apa kata Nabi SAW? Wanita seperti itu. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Tidak tutup auratnya kan. Tidak akan masuk surga kata Nabi SAW. Dan tidak akan mencium baunya. Dan baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Jelas sekali maknanya. Wanita yang menyingkap auratnya. Atau wanita yang menggunakan baju tapi tipis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab. Berhubungan dengan masalah hijab atau jilbab ini. Ini masuk dalam kriteria yang pertama ya. Tentang masalah bagus agamanya, tolok ukurnya juga di sini gitu. Bahkan ini menjadi tolok ukur utama kan, orang begitu lihat wanita muslimah pakai jilbab, apalagi jilbab syar'i, orang langsung dari awal menilai oh ini baik. Laki-laki pakai baju yang santun, baju takwa, yang Allah mengatakan walibasu taqwa dzalika khair, maksudnya orang yang menggunakan baju yang diikuti dengan ketakwaan, menutup aurat itu lebih baik gitu kan. Maka orang langsung bisa menilai oh ini orang ini baik. Dari penampilan awalnya orang sudah bisa lihat. Walaupun itu bukan tolak ukur utama ya, tapi ini salah satu kriteria yang masuk di situ. Kalau ada orang walaupun bagus ibadahnya tapi buka auratnya, ini aneh, tanda tanya ibadahnya ini. Gitu. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, 59 masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, sebagian orang mengatakan ini hanya untuk istri Nabi, untuk keluarga Nabi. Perhatikan setelahnya, dan istri-istri orang beriman. Semua masuk muslimah. Hendaklah mereka mendekatkan jilbab mereka atau menyulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai ke kaki. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai seorang muslim, muslimah. Dan karena itu mereka tidak diganggu. Jilbab kalau dipakai tidak diganggu oleh orang. Paling orang kalau mau jahat iseng kalau dia pakai jilbab syariah, assalamualaikum gitu-gitu. Apalagi kalau sudah pakai cadar, penjahat juga kalau mau perkosa dia berpikir ini cantik atau enggak. Gitu. Tidak diganggu. Allah jamin itu. Gitu kan. Kecuali dia pakai jilbab tapi seperti tidak pakai jilbab. Lilit-lilit kecil, kemudian dadanya nonjol, lehernya kelihatan. Ya ini sama aja tadi, masuk dalam hadis. Ya, berpakaian tapi seperti telanjang. Tutup aurat tapi seperti terbuka gitu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Begitu juga dalam hadis atau dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan kemaluan mereka, tidak terjerumus pada yang haram. Dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, ya, bin Abi Rabah, ya. Kemudian Mahkul, atau bin Abi Rabah sampai situ, bahwa boleh dinyatakan atau yang dinampakkan di sini adalah wajah dan telapak tangan. Itu aja yang boleh kelihatan. Ini juga yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab beliau. Gitu kan. Tapi Imam Ahmad segala macam mengatakan sampai wajah pun disuruh tutup. Karena para ummahatil mu'minin menggunakan cadar wajah mereka. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tetap, hai para wanita di rumah kalian,
Dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah. Yang pertama. Apa kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu? Tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Itu orang-orang jahiliyah begitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ya, di mall, di mana-mana. Memang tampil supaya orang puji. Satu mall kalau perlu puji dia. Itu jadi sebuah kebanggaan. Ini betul-betul ngaco ini. Ya, jauh dari agama. Harusnya orang justru menghormati karena tertutup auratnya. Bukan malah memuji dengan tabarrujnya. Dengan pamer auratnya. Az-Zujaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap